Di Malaysia Islam itu dijaga dengan 4. Di Indonesia keempat-empat nih nggak ada. Dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Malaysia bukan negara Islam. Jangan terkejut, jangan sentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video guys, bagaimana pandangan ustadz ataupun tokoh yang ada di Indonesia tentang Islam yang ada di Malaysia. Jadi kita akan tengok macam mana komentar mereka dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Let's go. Walhasil orang Malaysia menangnya dari kita menangnya, orang Islamnya bangga dengan budaya Islam, Masya bangga Allah. dengan ciri Islam. Tapi ilmunya nyun sewu, nggak ada yang pinter kayak Cak Nur Kholis Majid, kayak Gus Dur, nggak ada. Kayak Gus Dur nggak ada, kayak Gus Baha aja lah, nggak ada. Mereka sedang-sedang saja. Sedang-sedang Dua kali saja. seminar dengan mereka ini, jadi saya berani mengatakan demikian. Kelihatan sekali kualitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi kita lebih unggul dari Malaysia. Kenapa? Berkat ada pesantren. Disinilah kita tafaqquh fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqquhu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Harus ada yang menekuni agama. Tafaqquh fid din. Di Malaysia Islam itu dijaga dengan 4. Berapa yang menjaga Islam di Malaysia? 4. Yang pertama, dasarnya Islam, negaranya dasarnya Islam. Yang kedua, ada rajanya, sultan. Yang ketiga, ada muftinya. Yang keempat, ada lembaga negara khusus agama Islam namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi memang kayak apa ya guys ya, jabatan kemajuan itu sangat-sangat berdampak sekali gitu. Iya kan? Makanya Islam di Malaysia itu lebih apa namanya ya guys ya, kalau kita tengok lebih friendly gitu terhadap muslim, terhadap non muslim, terhadap pelancong-pelancong gitu loh. Beda halnya di Indonesia itu sendiri gitu. Ada bule masuk masjid malah di ini gitu kan. Takut ini itu dan lain sebagainya. Lebih terbuka lah Islam di sana gitu ya. Di Indonesia keempat-empat nih nggak ada. Dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Yang kedua, sultannya sudah nggak ada, nggak berkuasa, Iya, karena kita benar. pakai sistem presiden. Donald Karena sultan Trump. tidak ada, mufti tidak ada, dan tidak ada ada. lembaga negara khusus mengurus agama Islam, nggak ada. Iya. Wah, kaget. Kaget. Kenapa tiba-tiba ada Pak Jokowi ya kan? Kenapa gitu? Kaget saya. Ya, alhamdulillah ya Allah memiliki yang Allah memiliki seluruh alam semesta. Lindungilah negara Malaysia dan saudaraku yang seiman dan juga Indonesia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi itu komentar daripada Ustaz Abdul Samad ya guys. Tapi memang nyata itu tidak ada di Indonesia. Adanya MUI ya kan? Majelis Ulama Indonesia gitu. Beda yang istilahnya mengurus kemajuan Islam di Malaysia sama di Indonesia. Iya ya. Wow. Beda banget. Keliling-keliling saya ceramah. Di Malaysia jilbabnya perempuan segitiga kasih peniti selesai. Tapi begitu kita datang ke tanah air Republik Indonesia, jilbabnya ibu-ibu jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Mana Tahu jilbab sakaratil maut? Dia kasih dulu kain 2 meter, dia kasih dulu, dia ikat di lehernya. Ya kan? 3 lapis, kuning, biru, krem, dia kasih miring lagi sedikit. Oh Iya kan? iya ada ibu-ibu yang gitu tuh. Kayak ada pohon mangga di belakang sini. Ada kering-keringnya. Tik, 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 tik. Coba. Begitu tiba waktu sholat, hayya ala sholat. Kata suaminya, kau pergi sholat dulu sayang. Kau sadar pak? Sadar saya, ini saya suruh kau sholat. Kau sadar pak? Sadar saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab dia ndak sholat. Beleng-beleng. Beleng-beleng memang itu orang ya. Jadi itulah bedanya.
Intinya gini ya guys, kalau kita lihat di Malaysia itu lebih simpel, lebih ini ya, kalau masalah jilbab itu lebih simpel, dan ya banyak juga Indonesia yang simpel juga, cuman ada aja yang kayak gitu lagi. Ini kalau 8 jam ceramahnya pun tidak ada tidur kayaknya ya kan, Ustaz yang suami minat. Ustaz yang suami minat, suami saya mu'alaf. Oh macam mana? Oh macam tu, Masya Allah. Malaysia bukan negara Islam. Jangan terkejut, jangan sentak. Aku jelaskan. Sebab bila kita faham benda ni, baru kita sedar kenapa umat Islam semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Allah. Sebelum itu, sila bersilaturahim dengan aku dulu. Dengan korang menghilangkan tanda tambah di sebelah kanan korang ini dan aktifkan kelima-lima tombol di sebelah kanan anda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikram muslimin, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang ingat bila dalam IC tulis Islam, bila ada masjid besar, bila ada program agama, terus negara kita automatik jadi negara Islam. Padahal hakikatnya Malaysia adalah negara sekular. Undang-undang kita bukan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem kita ni diambil terus daripada tinggalan British. Satu sistem yang memang direka untuk asingkan manusia ni daripada agama. Apa maksud sekular? Ramai orang sebut tapi tak faham. Sekular adalah definisi kepada pemisahan agama dan juga kehidupan. Maksudnya apa? Agama ni hanya duduk dekat masjid, surau, kuliah, tetapi undang-undang, ekonomi, pendidikan, pentadbiran semua berjalan tanpa merujuk kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Inilah realiti negara kita hari ini. Apa itu negara Islam? Kalau nak kata negara Islam, syarat dia cukup-cukup jelas. Negara Islam itu ialah negara yang mengangkat hukum Allah. Betul. Rukun Islam dan rukun iman. Bukan rukun negara. Bukan hiasan, bukan slogan. Bukan sekadar letak perkataan Islam. Dalam negara Islam, dia mestilah tak ada riba. Tak ada sistem yang tekan rakyat dengan cukai berlapis-lapis. Cukai hanya dikenakan kepada orang kafarah harbi, bukan orang Islam. Tak ada kilang arak, tak ada lesen judi, tak ada hiburan yang merosakkan masyarakat. Tak ada rumah urut bersepah, tak ada sistem ekonomi kapitalis yang menindas manusia. Semua peraturan mesti tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Baru namanya negara Islam. Jadi Malaysia ni apa? Malaysia berada di bawah sistem demokrasi, sistem ciptaan barat. Sistem ini letakkan suara manusia ni lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Kalau majoriti setuju, semua akan jadi halal. Kalau majoriti tak setuju, akan jadi haram. Sedangkan dalam Islam, halal haram ditentukan oleh Allah, bukan manusia. Inilah sebab paling besar kenapa Malaysia tidak boleh digelar sebuah negara Islam. Walaupun majoriti penduduknya adalah Muslim. Kenapa kita semua perlu tahu pasal benda ini? Bila kita sedar realiti yang sebenar, kita akan faham kenapa banyak kerosakan berlaku. Kita akan nampak kenapa akhlak makin rosak, keluarga makin runtuh, ekonomi sempit. Kita akan sedar kenapa sistem hidup kita penuh dengan tekanan. Semua ini bukan salah agama. Ini kerana kita hidup di bawah sistem yang asing daripada Islam. Tuan-tuan, kalau sebuah negara tidak meletakkan Allah sebagai raja, tidak mengangkat hukum Allah sebagai undang-undang tertinggi, maka negara itu bukan negara Islam. Kita boleh mula dari diri kita sendiri. Kembalikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bina keluarga Islam, bina masyarakat Islam, sampai satu hari nanti kita sendiri yang menuntut sistem Islam kembali memerintah. Boleh faham ke? InsyaAllah Allah yang bagi faham. Jemput, follow akaun ini. Tanda anda sukakan kebenaran. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul. Di Malaysia, di Brunei, ketat, tak boleh ceramah. Saya sebelum ceramah sebulan mengirimkan ijazah dulu, S1, S2, S3. Dites dulu bisa baca kitab atau tidak. Syarat 3, akidahnya mesti Asy'ari, fikihnya mesti mazhab Syafi'i, tasawufnya mesti tasawuf Sunni. Dapat tauliyah namanya dari sultan. Tauliyah, sultan memberi ke mufti, orang ini boleh ceramah. Tempat kita enggak, asal diundang masjid cakap.
Iya, benar. Tukang olah pun bisa bercakap. Benar banget sih. Di mana? Itu bedanya kita di Malaysia dan Brunei ya guys ya. Jadi di sana itu betul-betul gitu, yang benar-benar ustadz gitu, yang boleh ceramah gitu. Sedangkan di kita enggak, ya. Semua boleh ceramah gitu. Kadang kalau dadakan gak ada ustadznya, kamu tuh maju aja, maju lah. Padahal ya cuman baca aja, nggak ada ilmu yang di otaknya itu nggak full ilmu gitu, hanya boleh istilahnya bercakap. Ya udah, iya sih, itu yang membedakan kita dengan Malaysia ataupun Brunei tentang bagaimana istilahnya Islam di sana gitu loh. Makanya beda banget gitu loh guys ya. Dan semoga kedepannya bisa kayak gitu. Tapi kalau memang benar-benar bisa, banyak banget ya ustadz kampung, ustadz pelosok-pelosok lagi, masya Allah. Allahu Akbar. Jadi mungkin kalau di Malaysia itu yang boleh ceramah yang media mungkin yang besar, masuk TV lah ya kan, ceramah-ceramah besar mungkin harus ada tauliah. Tapi mungkin kalau ceramah-ceramah dekat kampung-kampung, ustaz-ustaz kampung tuh mungkin tak lah kan, mungkin macam tu. Kalau anak-anak Indonesia belajar agama Islam, maka yang diajarin pertama adalah baca tulis Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis dihafal, menafsirkan hukum-hukum di situ, kemudian memperdebatkannya. Banyak pesantren-pesantren kita yang melahirkan pendebat-pendebat, jadi agama menjadi ajang perdebatan. Tetapi sedikit di antara mereka yang mengaplikasikan apa nilai-nilai dalam ajaran Islam. Oke. Wow. Himpunan 24.000 hufaz di masjid wilayah, masya Allah. Masya Allah. Mengiktiraf tahfiz Quran dan memperkekalkan. DPM Desert Zahid mengajarkan dengan sasaran melahirkan 1.400.000 hufaz cilik. Masya Allah, tekno tahfiz. Jadi anak-anak tahfiz itu tidak hanya menghafal Quran saja ya kan. Nah, ada teknonya ini, ada yang istilahnya boleh memperbaiki ya kan, kereta lah, motor lah kan. Ada banyak skill lah yang mereka buat juga kan. Memberi peluang puluhan ribu anak tahfiz menyambung pelajaran teknikal. Hadis 40 memperkenalkan pelajaran hadis. Ya, di sini juga ya guys ya, sudah ada. Dan sekolah berabad dengan misi melahirkan ahli Al-Quran. Memperkenalkan pengajian hadis 40 di semua institusi pendidikan Mara. Oh, dari kecil ya, masya Allah. Sama di sini juga dari TK ada guys ya. Kalau yang swasta, kalau yang istilahnya maksudnya pondok pesantren atau pendidikan lah. Tapi kalau di negeri ya kan, kebangsaan lah kalau di Malaysia itu belum banyak gitu ada yang ada seperti itu, kecuali yang sudah SDIT ya, swasta sih, bukan SDN. Kalau negeri masih kayak biasa aja untuk pendidikan agamanya, karena cuma 1 jam doang. Malaysia represents to me just this beautiful place where the people's character, their adab, their goodness, their natural humility and sweetness matches with just a natural love for Islam that exists there, that I absolutely loved. So Louisiana is one of the kindest places in the world. If you go to New Orleans, it's one of the most hospitable places in the world. So I grew up in an environment where everyone says, hi, how are you? Where you talk to everybody in the grocery store, where people smile at you. And that's why when I go to the Northeast, where most of Islamic conferences and things happen, I kind of get looked at weird because I'm used to that. That's the reality I grew up in, right? So Malaysia represented this beautiful place to me where the people's adab, their character, their manners, their morals, just beautiful, the treatment, the humility. And I love seeing Islam embedded in the culture there. And I love the university, IIUM. UIA, of course, if you're there, you call it UIA. Outside, you call it IIUM. The professors that were there, one of my favorite authors, Dr. Hashim Kamali, was there. And I remember, that was one of the first books I read on fiqh, was Dr. Hashim Kamali's book on fiqh. Bagaimana kita mau menyerahkan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada orang yang tidak punya kelayakan? Kalau di Brunei Darussalam, di Malaysia,
di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, semua yang mengajar mesti punya tauliyah. Tauliyah itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh sultan. Sultan menitahkan kepada mufti, mufti memberikannya. Seperti yang kemarin baru diupload beberapa hari yang lalu, mufti kerajaan Perak atas nama sultan memberikan tauliyah bebas berceramah seumur hidup kepada salah seorang ustadz dari Indonesia, namanya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang ceramah nggak punya tauliyah, maka polisi diperintahkan tangkap. Iya. Sekarang di tempat kita nggak begitu, asal mau pakai baju koko, pakai jenggot sedikit, ceramah. Maaf jangan tersinggung. Nggak bisa begitu. Alright guys, udah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys, bagaimana pandangan Ustadz ataupun kiai ataupun tokoh masyarakat tentang Islam di Malaysia gitu loh guys ya. Islam Malaysia itu seperti apa gitu kan. Dan mereka istilahnya menyampaikan bagaimana Islam Malaysia itu sederhana, tidak begitu neko-neko, dan memang dikawal ketat ketika kita menjadi seorang penceramah di Malaysia. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berceramah memang sudah tahu kualitas keilmuannya dan terjamin seperti itu. Beda halnya dengan di Indonesia yang mana istilahnya ya pakai baju koko, ada jenggot sedikit, ceramah lah, macam tu kata Ustaz Somad guys ya. Dan ini semoga membawa keberkahan untuk kita. Semoga juga istilahnya menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga istilahnya menambah keyakinan kita supaya kita lebih yakin lagi dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Tentunya istilahnya guru-guru yang memang betul-betul nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang keilmuannya. Ya, jadi kita istilahnya tidak masuk kepada hal-hal yang menyesatkan seperti itu ya guys ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita, menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, dan itu dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.